Pernahkah kamu merasa seseorang terus muncul di pikiranmu, bahkan tanpa alasan yang jelas, seolah-olah ada sesuatu yang menghubungkan kalian, meskipun tak ada komunikasi sama sekali? Apakah ini hanya kebetulan atau ada makna tersembunyi di baliknya? Dalam kepercayaan spiritual, fenomena ini sering dianggap sebagai tanda adanya ikatan batin yang kuat. Bisa jadi dia sedang memikirkanmu, merindukanmu, atau bahkan semesta sedang berusaha mempertemukan kalian kembali. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi ketika seseorang terus hadir dalam pikiran kita? Mari kita ungkap maknanya dalam pembahasan berikut ini. 1. Energi dan koneksi batin. Dalam spiritualitas, setiap manusia memancarkan energi yang dapat beresonansi dengan energi orang lain. Pikiran dan perasaan bukan hanya sesuatu yang ada di dalam diri kita, tetapi juga bisa terpancar keluar dan mempengaruhi orang lain tanpa disadari. Jika seseorang terus memikirkanmu dengan intensitas tinggi, energi yang dia kirimkan bisa menjangkau alam bawah sadarmu, membuatmu tiba-tiba mengingatnya atau bahkan merasakan kehadirannya meskipun dia tidak ada di dekatmu. Koneksi batin seperti ini sering disebut sebagai telepati emosional atau telepati cinta. Ini terjadi ketika dua individu memiliki hubungan yang kuat, entah karena ikatan emosional yang mendalam atau karena mereka telah berbagi momen yang berarti dalam hidup. Bahkan jika seseorang berusaha menyembunyikan perasaannya, energi yang mereka pancarkan tidak bisa berbohong. Seringkali ketika seseorang sangat mencintai atau merindukanmu, pikirannya akan terus terfokus kepadamu, menciptakan gelombang energi yang bisa menyentuh kesadaranmu. Inilah sebabnya mengapa kamu mungkin tiba-tiba mengingat seseorang tanpa alasan jelas, atau merasakan dorongan emosional tertentu saat memikirkannya. Dalam beberapa kasus, orang yang terus muncul dalam pikiranmu bisa jadi sedang merasakan hal yang sama, seolah-olah ada komunikasi tak kasat mata yang terjalin di antara kalian. Koneksi batin semacam ini juga seringkali dirasakan oleh orang yang memiliki hubungan yang belum selesai. Jika ada perasaan yang tertahan, seperti cinta yang belum diungkapkan atau hubungan yang terputus, tetapi masih menyimpan perasaan, energi tersebut tetap terhubung di antara kalian. Itulah mengapa seseorang yang mencintaimu dalam diam atau yang masih menyimpan kenangan denganmu bisa terus muncul di pikiranmu, bahkan tanpa ada interaksi. 2. Teori Law of Attraction. Law of Attraction atau hukum tarik-menarik menyatakan bahwa apa yang kita pikirkan dan rasakan secara intens akan menarik hal serupa ke dalam hidup kita. Dalam konteks seseorang yang terus muncul di pikiranmu, bisa jadi orang tersebut sedang memikirkanmu dengan sangat kuat, sehingga energinya sampai kepadamu dan membuatmu tanpa sadar ikut memikirkannya. Dalam spiritualitas, pikiran adalah energi yang memiliki frekuensi tertentu. Ketika seseorang memiliki perasaan mendalam terhadapmu, baik itu cinta, rindu, atau keinginan untuk bertemu, pikirannya akan memancarkan gelombang energi yang sesuai dengan perasaan itu. Jika kamu dan dia memiliki frekuensi yang selaras, maka kamu bisa menangkap getaran energinya, membuat namanya tiba-tiba muncul di benakmu tanpa alasan jelas. Law of Attraction juga menjelaskan bahwa semakin seseorang memusatkan pikirannya pada sesuatu, semakin besar kemungkinan hal tersebut terwujud dalam kenyataan. Jadi, jika seseorang terus-menerus memikirkanmu dengan perasaan yang kuat, kemungkinan besar dia sedang menarik momen di mana kalian bisa bertemu atau setidaknya saling menyadari keberadaan satu sama lain. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika seseorang memiliki ikatan emosional yang mendalam atau memiliki urusan yang belum terselesaikan. Meskipun kamu dan dia sudah lama tidak berkomunikasi, tapi jika ada perasaan yang masih tertinggal, alam bawah sadar akan tetap menangkap sinyal energinya. Itulah sebabnya kamu mungkin tiba-tiba mengingat seseorang di saat yang tidak terduga, atau bahkan merasa ada dorongan untuk menghubunginya tanpa alasan jelas. Dalam banyak kasus, jika seseorang muncul dalam pikiranmu secara berulang kali, ada kemungkinan besar bahwa dia juga sedang merasakan hal yang sama. Alam semesta mungkin sedang mengatur sesuatu agar kamu dan dia bisa kembali terhubung. 3. Ikatan karmik dan hubungan jiwa. Dalam spiritualitas, ada konsep bahwa setiap jiwa memiliki hubungan yang telah terjalin sebelum kehidupan saat ini. Jika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, bisa jadi dia adalah bagian dari perjalanan jiwamu, entah sebagai soulmate,
twin flame, atau koneksi karmik. Soulmate adalah seseorang yang memiliki keterikatan jiwa denganmu sejak sebelum lahir. Kehadiran mereka dalam hidupmu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan spiritual yang saling melengkapi. Jika seseorang adalah soulmate-mu, pikiran dan perasaan kalian bisa terhubung secara alami, bahkan tanpa komunikasi langsung. Itulah sebabnya kamu bisa terus memikirkannya, karena ada energi yang mengikat kalian berdua. Sementara itu, twin flame adalah refleksi dari jiwamu sendiri, atau seseorang yang memiliki energi yang sangat mirip denganmu. Twin flame seringkali mengalami fase perpisahan dan penyatuan kembali dalam hidup. Jika seseorang yang kamu pikirkan adalah twin flame, maka kemungkinan besar dia juga sedang memikirkanmu, bahkan jika kalian terpisah secara fisik. Hubungan twin flame seringkali penuh tantangan, tapi memiliki daya tarik magnetis yang sulit dijelaskan. Di sisi lain, ada juga hubungan karmik, yaitu hubungan yang terbentuk karena adanya karma dari kehidupan sebelumnya. Jika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, bisa jadi hubungan kalian di masa lalu belum selesai. Alam bawah sadar mengingat ikatan tersebut, sehingga kamu merasakan koneksi yang kuat meskipun mungkin tidak memahami alasannya. Hubungan karmik seringkali datang untuk mengajarkan pelajaran hidup, dan sampai pelajaran itu dipahami, energinya akan tetap ada. Jika seseorang muncul dalam pikiranmu terus-menerus dan kamu merasa ada perasaan mendalam yang sulit diabaikan, ini bisa menjadi tanda bahwa ada koneksi spiritual yang lebih besar antara kalian, entah sebagai soulmate, twin flame, atau hubungan karmik. Kehadirannya dalam pikiranmu bisa menjadi panggilan jiwa untuk memahami lebih dalam apa yang sedang terjadi di antara kalian. 4. Tanda dari alam semesta. Dalam banyak ajaran spiritual, diyakini bahwa alam semesta tidak pernah bekerja secara kebetulan. Jika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, ini bisa menjadi cara semesta mengirimkan pesan bahwa orang tersebut memiliki peran penting dalam hidupmu. Alam semesta sering menggunakan intuisi, mimpi, bahkan pikiran yang muncul berulang kali sebagai bentuk komunikasi agar kita lebih sadar terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Terkadang, ketika seseorang sangat mencintaimu atau merindukanmu, energinya begitu kuat hingga semesta menggetarkan kesadaranmu untuk memperhatikannya. Pikiran yang muncul berulang kali bisa menjadi tanda bahwa dia sedang memikirkanmu dengan penuh perasaan, dan semesta ingin kamu menyadari keberadaannya. Bisa jadi, ada hal yang belum terselesaikan antara kalian, atau mungkin semesta sedang mengarahkanmu untuk kembali terhubung dengannya. Selain itu, tanda-tanda dari alam semesta seringkali muncul dalam bentuk kebetulan yang tampak terlalu berarti untuk diabaikan. Misalnya, kamu sering melihat namanya di tempat-tempat tak terduga, mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya, atau bahkan bertemu seseorang yang mirip dengannya. Semua ini bisa menjadi isyarat bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan mungkin ada alasan mengapa kamu tidak bisa mengabaikan pikiran tentangnya. Jika seseorang terus hadir dalam benakmu, cobalah untuk lebih peka terhadap tanda-tanda lain di sekitarmu, karena bisa jadi semesta sedang mengarahkanmu menuju sebuah pertemuan atau menyadarkanmu bahwa dia memiliki perasaan mendalam terhadapmu. 5. Koneksi dari kehidupan sebelumnya. Beberapa kepercayaan spiritual menyebutkan bahwa ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, itu bisa menjadi tanda bahwa kalian memiliki hubungan dari kehidupan sebelumnya. Konsep reinkarnasi dalam berbagai ajaran spiritual meyakini bahwa jiwa mengalami perjalanan panjang melintasi berbagai kehidupan, dan dalam setiap kehidupan, kita bertemu dengan jiwa-jiwa yang memiliki keterkaitan dengan kita. Jika kamu terus memikirkan seseorang tanpa alasan jelas, bisa jadi jiwamu mengenal orang tersebut dari kehidupan lampau. Ikatan yang kuat ini seringkali membawa perasaan yang sulit dijelaskan, seperti perasaan akrab yang muncul tiba-tiba atau kerinduan yang mendalam. Alam bawah sadarmu mungkin sedang mengingat hubungan yang pernah kalian jalani sebelumnya, yang menyebabkan orang itu terus hadir dalam pikiranmu. Dalam beberapa kasus, koneksi dari kehidupan sebelumnya juga bisa menunjukkan bahwa masih ada urusan yang belum selesai antara kalian. Mungkin dalam kehidupan lampau, hubungan kalian terputus sebelum waktunya, atau ada janji yang belum ditepati. Itulah mengapa alam bawah sadarmu terus menarikmu untuk memikirkan orang tersebut.
seolah-olah ada sesuatu yang masih perlu diselesaikan di kehidupan ini. Jika seseorang terus muncul di pikiranmu dan kamu merasakan keterikatan yang sangat kuat, itu bisa menjadi tanda bahwa hubungan kalian melampaui kehidupan ini. Perasaan cinta, kerinduan, atau bahkan keinginan untuk bertemu kembali bisa jadi merupakan sisa dari hubungan spiritual yang sudah berlangsung jauh sebelum kehidupan saat ini. Ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, itu bisa menjadi lebih dari sekedar kebetulan. Banyak kepercayaan spiritual meyakini bahwa ini adalah tanda adanya ikatan batin, entah karena dia sedang merindukanmu, memikirkanmu, atau ada energi yang masih menghubungkan kalian. Semesta mungkin sedang memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang perlu kamu pahami, entah itu perasaan yang belum tersampaikan, hubungan yang belum selesai, atau bahkan pertemuan yang sedang dipersiapkan. Yang terpenting, dengarkan intuisi dan perhatikan tanda-tanda di sekitarmu, karena bisa jadi ini adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan ini. Jika kamu pernah mengalami hal serupa, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.